Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak hebat? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Bertemu lagi bersama Ibu Cici Amaliana. Dan seperti biasa, di channel YouTube ini kita akan belajar bersama mengenai materi-materi pembelajaran kelas 6 sekolah dasar. Yuk kita mulai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar materi pada tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran ke-1. Pada pembelajaran ke-1 ini ada beberapa materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan, yang kedua, perkembangbiakan generatif, dan yang ketiga, keunikan negara-negara ASEAN. Oke, anak-anak, sekarang kita mulai pembahasan yang pertama yuk. Check it out. Hayo, siapa di sini yang suka makan buah dan sayur? Bagaimana sih rasanya? Lezat bukan? Tahukah kalian bahwa buah dan sayur merupakan contoh tumbuhan yang dimanfaatkan oleh makhluk hidup sebagai sumber makanan? Buah dan sayur memiliki berbagai kandungan vitamin, sumber air dan gizi, sumber antioksidan alami, dan lainnya yang bermanfaat untuk kesehatan. Selain buah dan sayur, ada banyak jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan, seperti padi, jagung, berbagai jenis umbi, biji-bijian, dan lain sebagainya. Selain sebagai sumber makanan, tumbuhan juga memiliki manfaat lain loh. Yuk kita simak di slide berikutnya. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Kenapa sih tumbuhan disebut sebagai penghasil oksigen? Tumbuhan adalah makhluk hidup fotoautotrof, atau dengan kata lain dapat menggunakan energi sinar matahari untuk membuat makanan. Nah, bahan pembuat makanan tersebut adalah karbon dioksida dan uap air, yang prosesnya disebut sebagai fotosintesis. Pada proses tersebut, air akan dipecah menjadi hidrogen dan oksigen. Kemudian, hidrogen ini digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis bersama karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari. Sedangkan, oksigen akan dilepaskan ke udara yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya. Tahukah kalian apa gunanya oksigen bagi makhluk hidup? Oksigen adalah unsur yang penting bagi kehidupan kita. Ciri-ciri oksigen adalah tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak memiliki bau. Jumlah oksigen di muka bumi cukup banyak. Bahkan oksigen mencapai urutan ketiga dari gas yang melimpah di bumi, selain helium dan hidrogen. Tanpa adanya oksigen, maka tidak akan ada kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan oksigen sangat penting bagi makhluk hidup. Anak-anak, kenapa sih oksigen sangat penting bagi makhluk hidup? Karena oksigen sangat diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Selain itu, oksigen juga membantu sistem peredaran darah kita loh. Jika oksigen dalam darah berkurang atau tidak mencukupi, maka akan menyebabkan kita sesak nafas. Manfaat lainnya adalah dengan asupan oksigen yang cukup ke otak, maka akan meningkatkan daya ingat serta kecerdasan otak. Kadar oksigen yang tinggi dalam tubuh juga dapat membuat sel-sel penyakit tidak akan tumbuh. Dengan kata lain, kadar oksigen yang tinggi dalam tubuh dapat mencegah pertumbuhan sel kanker. Dan yang terakhir, ternyata dengan menghirup oksigen dapat membuat otak kita terasa lebih rileks dan tenang loh. Wah, luar biasa bukan peran oksigen dalam tubuh kita? Anak-anak, manfaat lain dari tumbuhan adalah sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri, pelindung erosi dan abrasi, tempat rumah bagi hewan, dan sebagai tempat perkembangbiakan bagi makhluk hidup lain. Untuk menjelaskan manfaat tumbuhan ini, yuk kita simak penjelasan berikut. Anak-anak, pernahkah kalian melihat tumbuhan ini? Ya,
Betul sekali, tumbuhan ini disebut tanaman bakau. Tanaman bakau merupakan tanaman yang biasanya hidup di pantai. Tanaman bakau memiliki banyak fungsi, seperti menahan terjangan air ombak di pantai hingga tidak sampai ke daratan, menjadi tempat tinggal hewan-hewan kecil dan ikan kecil. Tanaman bakau juga memiliki fungsi yang bermanfaat untuk menangkap zat-zat pencemar agar tidak mencemari pantai sehingga pantai tidak kotor. Selain itu, tanaman bakau juga bermanfaat untuk menangkap limbah industri yang mengalir ke laut karena berbahaya dan dapat membahayakan kehidupan laut. Anak-anak, sebenarnya masih banyak sekali jenis tumbuhan lain yang memiliki fungsi serupa, seperti pohon-pohon di pegunungan yang dapat menahan longsor, dedaunan sebagai tempat tinggal hewan seperti ulat, dan lain sebagainya. Subhanallah, sungguh luar biasa ya ciptaan Tuhan, begitu beragam dan kaya akan manfaat. Nah anak-anak, untuk manfaat tumbuhan sebagai tempat perkembangbiakan makhluk hidup lain, simak pada part 2-nya ya. Oke anak-anak, berdasarkan pemaparan ibu sebelumnya, kini dapat kita simpulkan bahwa manfaat tumbuhan bagi kehidupan adalah diantaranya: yang pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Yang kedua, tumbuhan sebagai penghasil oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Yang ketiga, tumbuhan sebagai penangkap zat pencemar dan limbah industri. Yang keempat, tumbuhan sebagai pelindung erosi dan abrasi. Dan yang kelima, tumbuhan sebagai tempat rumah bagi hewan dan sebagai tempat perkembangbiakan bagi makhluk hidup lain. Bagaimana anak-anak? Kini kalian sudah tahu kan apa saja manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita melestarikan alam yang di dalamnya begitu banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Oke, sebelum Ibu akhiri pembahasan kita kali ini, Ibu ingin ingatkan kembali, jangan lupa nonton part 2-nya ya, karena materi di pembelajaran 1 ini masih berlanjut loh. Salam semangat anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.